Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Jarang kok gitu. Sejarah tuh gini. Halo, kembali lagi bersama saya Putri di SKG Sejarah Kok Gitu. Kali ini kita akan membahas mengenai proklamator dan peran tokoh proklamasi kemerdekaan. Setelah kita mengamati gambar pengibaran bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan, akan muncul berbagai pertanyaan di benak kita, seperti siapakah yang mengibarkan bendera, siapakah yang membaca naskah proklamasi, ataukah ketika upacara tersebut ada pemimpinnya, seperti upacara-upacara pada masa sekarang. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti terlintas di pikiran kita. Maka dari itu, kita bahas tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Karno. Bung Karno sudah aktif di berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Kemudian beliau beserta kawan-kawannya mendirikan PNI. Ketika pada masa pendudukan Jepang, beliau pernah menjadi ketua putra Cho Sang-in dan PPKI. Kemudian beliau juga menjadi anggota BPUPKI. Lantas, apa peran Bung Karno dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan? Yang pertama, Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Ahmad Soebardjo menyusun konsep teks proklamasi di rumahnya Laksamana Maida. Kemudian yang kedua, Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Bung Karno membacakan naskah proklamasi di kediamannya. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan diadakan rapat PPKI. Soekarno terpilih menjadi Presiden pertama Republik Indonesia dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Tokoh yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia menjadi salah seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Setelah di tanah air, dia aktif di PNI bersama Bung Karno. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah seorang pemimpin putra, kemudian menjadi anggota BPUPKI. Bung Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Kemudian beliau juga ikut menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Tokoh selanjutnya adalah Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo memiliki peran meyakinkan golongan muda untuk membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Kemudian Ahmad Soebardjo ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Ahmad Soebardjo juga ikut dalam menyusun naskah proklamasi di rumahnya Laksamana Maida. Setelah Indonesia merdeka, Ahmad Soebardjo ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Luar Negeri yang pertama pada Kabinet Presidensil. Tokoh berikutnya adalah Soekarni. Hayo, siapa yang berpikiran bahwa Soekarni itu perempuan? Lihatlah gambar di slide ini. Soekarni itu merupakan tokoh yang aktif di gerakan pemuda dan politik. Soekarni merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga merupakan tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan berita proklamasi. Tokoh berikutnya ada Sayuti Melik. Sayuti Melik merupakan tokoh pemuda yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Perannya yakni mengetik naskah proklamasi yang sudah ditulis oleh Bung Karno. Berikutnya ada BM Dyah atau nama panjangnya Burhanuddin Muhammad Dyah. Pada sekitar peristiwa proklamasi, BM Dyah sudah menjadi wartawan yang terkenal. Pada malam sewaktu akan diadakan perumusan teks proklamasi, BM Dyah banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu untuk datang ke rumah Laksamana Maida. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi. Tokoh berikutnya adalah Latif Hendraningrat. Latif ini adalah salah satu tokoh yang cukup sibuk.
Beliau menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di rumahnya Insinyur Soekarno. Pada waktu pelaksanaan proklamasi, setelah menyiapkan barisan, beliau mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi. Dengan dibantu oleh Suhud, Latif mengibarkan bendera merah putih, kemudian yang membawakan bendera adalah SK Trimurti. Tokoh berikutnya adalah Suhud. Suhud adalah pemuda yang ditugasi untuk mencari tiang bendera. Tokoh berikutnya adalah Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. Kemudian ada Muwardi. Muwardi merupakan tokoh muda yang bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh berikutnya adalah Frans S. Mendur. Frans S. Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di seputar proklamasi. Kemudian ada Syahrudin. Syahrudin ini adalah seorang telegrafis di kantor berita Jepang yang mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh belahan dunia. Dan yang tokoh terakhir ada F. Wus dan Yusuf Ronodipuro. Tokoh F. Wus dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebar luasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapatkan ancaman dari pihak Kempetai. Oke, cukup sekian materi dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Sekian, terima kasih.